Elkan Baggott tampil solid dalam mengawal lini pertahanan Blackpool saat melawan Burton Albion. Bek timnas Indonesia itu tampil selama 90 menit penuh dalam pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-1 tersebut. Ini jadi sinyal positif yang dikirimkan Elkan Baggott kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bukan tanpa alasan Baggott bisa dilirik kembali masuk timnas Indonesia setelah sempat absen lama di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Karena bek berusia 22 tahun itu mulai terlihat konsisten. Setelah harus istirahat panjang karena cedera, Baggott telah masuk dalam tim inti Blackpool dalam 4 pertandingan secara beruntun. Menariknya, dalam pertandingan melawan Burton Albion, laman WhoScored memberi nilai 8 kepadanya. Itu menempatkan Baggott dalam urutan kedua pemain Blackpool yang mendapatkan nilai tertinggi. Baggott bermain untuk Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Performa solid Baggott ini yang kemudian jadi bahasan hangat di media sosial. Para penggemar timnas Indonesia banyak yang berharap dia bisa kembali mendapat panggilan dari Patrick Kluivert. Dengan postur tubuh yang tinggi, Baggott ideal untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Dia bisa bekerja sama dengan Jay Idzas dan Mace Hilgers yang biasa jadi palang terakhir skuad Garuda. Pemain anyar timnas Indonesia Ole Romeni mengaku tak sabar untuk segera merumput bersama tim Garuda. Romeni menjadi WNA tak sendiri karena ia bersama Dion Marks dan Tim Gaypens yang juga diproyeksikan untuk timnas U20 Indonesia. Striker berusia 24 tahun itu lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang turut membantu proses perpindahan kewarganegaraannya menjadi kenyataan. Saya tidak sabar untuk bertanding demi seluruh fans dan masyarakat Indonesia dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia, kata Romeni. Sementara itu, Erik pada unggahan itu mengatakan kedatangan Romeni, Marks, dan Gaypens adalah cara PSSI untuk memperkuat kekuatan timnas di segala kelompok umur. Romeni baru saja bergabung dengan Oxford pada bursa transfer musim dingin ini, tepatnya pada 5 Januari lalu. Di Oxford, Romeni sudah bermain 3 kali dengan ketiga-tiganya masuk sebagai pengganti dengan total menit bermain 35 menit. 3 pertandingan itu adalah melawan Stoke City, Bristol City, dan Burnley. Romeni akan mencatatkan debutnya untuk Indonesia ketika tim Garuda bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Pada bulan itu, Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. PSSI terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain yang menjadi prioritas untuk naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Ex pemain Ajax Amsterdam itu kini membela Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Namun, proses naturalisasi Riedewald masih belum rampung, meski sudah mendapat lampu hijau dari pelatih Patrick Kluivert. Padahal, pemain berusia 28 tahun itu bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain jika selesai tepat waktu. Namun, berkas naturalisasi Riedewald hingga kini belum masuk ke Kemenpora. Pakar sepak bola Indonesia Bung Ropan menegaskan PSSI tetap memprioritaskan naturalisasi Jairo Riedewald. Bahkan, Patrick Kluivert sudah melakukan komunikasi langsung dengan sang pemain. Meski demikian, hingga saat itu belum ada kepastian waktu sumpah WNI bagi Jairo. Hal itu menjadi tantangan besar bagi PSSI, mengingat FIFA menetapkan batas waktu pendaftaran pemain hingga 30 hari sebelum pertandingan pertama kualifikasi. Menariknya, Riedewald baru saja menerima kartu merah pada 25 Januari 2025 saat membela Royal Antwerp melawan STVV. Akibatnya, ia harus absen dalam 2 pertandingan. Menariknya, Bung Ropan berspekulasi absennya Riedewald bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan proses naturalisasi lebih cepat. Media Vietnam merespons naturalisasi oleh Romeni, yang resmi menjadi WNI usai menjalani pengambilan sumpah di London, Inggris. Media Vietnam The News mengklaim langkah PSSI merampungkan naturalisasi oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens menunjukkan ambisi besar demi timnas Indonesia meraih sukses.
oleh Romani dinaturalisasi PSSI untuk memenuhi ambisi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Striker Oxford United itu diharapkan bisa mengakhiri masa lini depan tim Garuda. Ole berpeluang melakoni debut saat Indonesia melawan Australia di Sydney pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret mendatang. Sementara tim Guy Pence dan Mark de Jong masuk proyeksi timnas Indonesia U20. Keduanya diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Garuda Muda. Meski tidak masuk skuad Piala Asia U20 2025, Guy Pence dan de Jong akan jadi amunisi berharga jika Indonesia lolos ke Piala Dunia U20. Zenius sendiri lebih menyoroti kehadiran Ole Romani. Mantan pemain FC Utrecht itu disebut memiliki beban cukup berat untuk menjadi sosok penyerang tajam di timnas Indonesia. Dari ketiga pemain tersebut, Ole Romani memiliki ekspektasi paling tinggi. Ia dinilai sebagai penyerang paling potensial di antara pemain-pemain naturalisasi Eropa di timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir, tulis The News. Back veteran andalan Brighton dan Hove Albion, Joel Veltman, mengungkap keinginan memperkuat timnas Indonesia meski sudah bermain untuk Belanda di Piala Dunia dan Euro. Veltman mengaku memiliki darah Indonesia dari nenek sang ibu. Back 33 tahun itu semakin terpacu ingin membela timnas Indonesia setelah mendapat dorongan dari netizen di media sosial. Veltman sudah 28 kali memperkuat timnas Belanda. Selain itu, bek tengah yang menjadi andalan Brighton sejak 2020 itu sudah bermain di Piala Dunia 2014 dan Euro 2020 bersama tim Orange. Veltman mengaku tidak tahu apakah masih bisa pindah federasi hingga memperkuat timnas Indonesia. Namun, bek yang 3 kali menjadi juara Liga Belanda bersama Ajax Amsterdam itu mengaku serius ingin memperkuat Indonesia. Tentu saja Anda harus mengikuti aturan. Saya kira peraturannya begini. Anda bisa pindah jika Anda tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu. Saya ingin sekali bermain untuk Indonesia. Itu serius, kata Veltman menambahkan. Lebih lanjut, Veltman juga mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Veltman juga bertanya ke sejumlah pemain yang mengetahui tentang timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde, pemain klub sepak bola Turki, Fenerbahce mengaku telah dihubungi oleh PSSI untuk tawaran membela timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Jadon Oosterwolde saat diwawancarai media asal Amerika Serikat ESPN beberapa waktu lalu. Anak asuh Jose Mourinho itu mengaku tidak menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Namun ia hanya menunda lantaran masih bersemangat untuk tembus ke timnas Belanda. Sebagai informasi, pihak PSSI diduga telah menghubungi Oosterwolde sebanyak 2 kali. Sebelumnya, pada 2020, PSSI telah menawari Oosterwolde untuk bermain di timnas Indonesia.